menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkembangan yang aneh, bagus, dan ya di luar dugaan tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, kali ini Rismon Syanibar membuat statement, membuat pernyataan resmi meminta maaf kepada Pak Jokowi beserta keluarga karena dia akhirnya sadar bahwa penelitian yang dilakukan ternyata salah. Setelah dikaji, diperhatikan lagi, katanya penelitiannya salah. Makanya dia minta maaf kepada Pak Jokowi beserta keluarga karena penelitiannya setelah menyakiti keluarga Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi. Dan ini di luar dugaan karena sebelumnya Rismon pernah mengatakan lebih baik mati daripada jadi pengkhianat, daripada minta maaf dan minta restorasi justice. Kita ikuti video Rismon minta maaf dulu. Saya Rismon Hasiholan Syanibar ingin memberikan klarifikasi seputar apa yang menjadi perkembangan akhir-akhir ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tipa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper, di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tipa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Oleh karena itu, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan dan pencahayaan, dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan. Saya mendapatkan temuan baru, ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab, ya, bahwa memang, ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss, itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP,
tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan, akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini, ya, terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu, ya, membuktikan, ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti, ya. Authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu, ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Karena itulah sebenarnya penelitian itu yang bersifat ongoing, yang bersifat progresif. Nah, itu video tentang Rismond minta maaf sudah jelas bahwa dia menyadari kalau penelitiannya salah, sehingga dia minta maaf tidak hanya kepada Pak Jokowi, tapi keluarga besar Pak Jokowi, berarti termasuk Pak Gibran, Wakil Presiden. Buku yang dibikin Rismond tentang Gibran itu juga dianggap salah. Nah, ini sebuah pernyataan yang menurut saya Rismond telah menjilat ludahnya kembali, ya, menjilat ludahnya kembali. Dan apa yang dilakukan Rismond, ternyata minta maaf itu ada rentetannya. Ternyata beberapa minggu yang lalu Rismond dan pengacaranya telah mengajukan permohonan restorasi justice ke Polda Metro Jaya, dan dikuatkan oleh informasi ini dikuatkan oleh statementnya Polda Metro Jaya, ya, karena kemarin beberapa hari yang lalu Rismond dan pengacaranya datang lagi ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan tentang kelanjutan dari permohonan restorasi justice itu. Kita lihat video dari Polda Metro Jaya. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik, dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Nah, jelas bahwa Rismond ternyata betul-betul membuat surat permohonan kepada Kapolda untuk adanya restorasi justice. Ya, dan salah satu syaratnya adalah dia minta maaf, sudah dilakukan minta maaf. Mungkin Lebaran nanti Rismond akan datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf secara langsung. Dan ini dijadikan bahan olok-olokan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo, Fadilah, kemudian dan kawan-kawan lah, dalam podcast, di setiap kesempatan. Di setiap kesempatan Rismond mengolok-olok siapa namanya, Rismond Sianipar. Bahkan dikatakan ada tuyul satu lagi,
Kita lihat videonya terlebih dahulu. Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Kita masih tunggu Pak Rizal Fadila. Tapi nggak ikut RJ kan? Udah dibocorin. Oh, dibocorin. Oke. Oke. Apa Mike hari ini? Jadi tadi saya lagi di jalan kena macet mau balik ke sini, Ya. dapat kabar ini di CNN ya. Ada di Detik juga ada. Di Detik ada, di mana-mana. iTunes juga ada, di mana-mana ada. Yaitu Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Diajukan kan? Lah ya diajukan. Kalau saya tolak, Malu banget. mau tolak malu banget. Punya kasus di ini. Nah, Nah, dari video tadi banyak video yang ada hubungannya dengan ini, ada hubungannya dengan Rismon minta maaf, Rismon minta restorasi justice, kemudian video-videonya Roy Suryo dan kawan-kawan yang memperolok-olok Rismon. Itu banyak netizen yang komentar mohon kepada Pak Jokowi kalau misalnya maaf monggo, tapi proses hukum harus terus berjalan. Artinya tidak boleh ada restorasi justice. Ya, kalau menurut saya pribadi memang kasus hukum ini harus selalu diselesaikan, dikawal, diselesaikan, ya. Bahkan tidak hanya yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Artinya persidangan Roy Suryo dan kawan-kawan ini harus berlanjut sampai putusan yang inkrah. Dan proses pelaporan Rismon Sianipar kaitannya dengan ijazah S2, S3-nya di Yamaguchi ini juga harus terus dijalankan sampai proses persidangan. Ya, karena apa? Dia sudah memasukkan ijazah, dia sudah memasukkan surat kematian, dan ada temuan lagi kaitannya dengan ada gandeng cenenge dengan istrinya Rismon Sianipar. Ini harus terus prosesnya harus terus dikawal, ya. Biar tidak ada lagi orang yang memasukkan ijazah dan merugikan. Ini bukan masalah beasiswanya dari Jepang, tapi ijazah palsunya Rismon itu sudah digunakan. Dia menjadi dosen di Ultram dan dia mendapatkan gaji serta tunjangan dosen. Artinya negara dirugikan. Wassalam.